Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Praises be to Allah, because who set down the Quran as direction of human. My praises and blessings be upon our Prophet Muhammad SAW, along with his families and his friends. Hewan yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan ini saya ingin membawakan ceramah tentang bakti kepada orang tua. Apakah kalian masih mempunyai ibu? Masih. Apakah kalian masih mempunyai bapak? Masih. Jika kalian masih mempunyai orang tua, mari kita berbakti kepada orang tua kita. Jika kita ingin mencari kasih sayang dari Allah, maka kita harus mendapat kerelaan dari orang tua kita. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Maksud dari sini adalah apabila kita ingin mendapat surganya Allah, maka kita harus mendapat kerelaan dari orang tua kita. Bagaimana cara untuk mendapat kerelaan dari orang tua kita? Bagaimana contoh tugas seorang anak adalah belajar. Maka kita rajin belajar agar mendapat ilmu atau peringkat agar orang tua kita bahagia. Contoh lainnya adalah apabila kita disuruh, maka kita harus segera melaksanakan perintah itu. Jangan sekali-kali menolak, apalagi membantah. Allah melarang kita berkata, nanti dulu ma, atau capek ma. Allah pernah berfirman di Al-Quran, wala taqul lahuma uffin, yang artinya janganlah kalian berkata kepada orang tua kita maka dari itu marilah kita selalu berbakti kepada orang tua kita. Kenapa kasih sayang Allah terletak kepada orang tua kita? Coba kita ingat-ingat kita sebelum lahir. Kita ada di perut ibu selama 9 bulan. Sebelum ibu melahirkan, ibu merawat dan menjaga kita dengan baik, menjaga kita dengan hati-hati agar kita selamat. Saat melahirkan, beliau menaruhkan hidupnya agar kita lahir di dunia ini. Kata ibu, melahirkan itu sangat sakit rasanya, tapi rasa sakit itu segera hilang ketika aku sudah lahir. Karena ibu merasa bahagia mempunyai anak, dan ketika kita sakit, selalu menjaga kita dengan baik. Beliau bangun di tengah malam ketika kita merasakan sakit atau nangis. Ini semua bukti bahwa kasih sayang Allah, kasih sayang ibu sangatlah besar kepada kita. Pasti kita masih ingat dengan lagu ini. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Maka dari itu, kenapa kita harus selalu berbakti kepada orang tua kita? Rasulullah juga pernah bersabda, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapakah orang yang lebih utama untuk aku berbuat baik ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Dan sahabat itu bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Dan sahabat itu berkata lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Nah, sahabat itu berkata kepada kalinya, siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ayahmu. Dengan di sini, maka kita sebagai anak wajib berbakti kepada orang tua kita. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, maka kita harus menjadi anak soleh dan selalu mendoakan beliau di alam kubur sana.
Rasulullah bersabda. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya apabila orang kalau sudah meninggal maka kita harus menjadi soleh, Mau mendoakan. maka akan terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Salah satunya adalah anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Maka dari itu saya mengajak kepada diri sendiri untuk selalu berbakti kepada orang tua kita dan menjadi anak soleh dan solehah dengan patuh dan taat kepada orang tua kita. Sebelum ceramah ini saya akhiri, saya ingin menyanyikan sebuah lagu tentang kasih sayang kepada ibu. Menurutku kenal kasihmu ibu di dalam hatiku kini melenggung rindu. Kau tabur kasih seumur masa, berkekal syahdu di dalam hatiku. 9 bulan ku dalam rahimmu, bersusah payah ibu jaga diriku. Sakit dan lelah tak kau hiraukan demi diriku, ibu buah hatimu. If there is mistake, it comes from me. If there is a correct, it comes from both. Selesai. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.